Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai topik kita pada hari ini di chapter 12 mengenai kewajiban, terkhusus pada kewajiban lancar. Adapun presentasi hari ini dipresentasikan oleh saya Tigran Asam Tapati dan teman saya Nuri Wulandari dan teman saya Donita. Kami dari kelompok 8 STI Indonesia Banking School. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu menjelaskan mengenai kewajiban lancar dan mengidentifikasi jenis-jenis utama kewajiban lancar. Kedua, mendeskripsikan akuntansi untuk wesel bayar. Yang ketiga, menjelaskan akuntansi untuk kewajiban lancar dan lainnya. Yang keempat, menjelaskan mengapa obligasi diterbitkan dan mengidentifikasi jenis-jenis obligasi. Yang kelima, menyiapkan jurnal untuk penerbitan obligasi dan beban bunga. Yang keenam, mendeskripsikan jurnal saat obligasi dilunasi atau ditebus kembali. Yang ketujuh, mendeskripsikan akuntansi untuk wesel bayar jangka panjang. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi metode penyajian dan analisa kewajiban tidak lancar. Nah, pada hari ini kita memang terkhusus membahas mengenai akun gitu ya, akun kewajiban lancar atau current liability. Nah, current liability ini akan disajikan tentunya terkhususnya pada financial position atau financial statement gitu ya, financial statement of financial position seperti itu. Itu di laporan posisi keuangan teman-teman. Nah, current liability ini termasuk ke dalam jenis liability atau hutang ya. Jadi memang sebenarnya kalau analoginya dari current liability, nanti kita akan melihat nih apa aja sih kewajiban jangka yang lancar itu, kewajiban lancar itu yang dapat dipenuhi oleh suatu perusahaan dalam tempo kurang lebih satu periode atau kurang dari satu periode. Itu adalah kewajiban lancar atau current liability. Tapi kalau non-current liability, artinya kewajiban itu akan dilunasi oleh suatu perusahaan dalam beberapa periode. Nah, contohnya kalau tadi current liability itu biasanya bonds payable gitu ya. Bonds payable dan teman-temannya ada notes payable juga gitu ya. Ada account payable itu juga masih tergolong dalam konteks dari current liability atau kewajiban lancar seperti itu. Sedangkan non-current liability itu istilahnya adalah kewajiban tidak lancar yang dapat dipenuhi oleh suatu perusahaan dalam waktu lebih dari satu periode gitu ya, lebih dari satu periode, contohnya seperti mortgage payable gitu ya, dan biasanya bonds. Nah itu juga sebenarnya jadi ibaratnya itu bonds juga tergantung ya, kalau bonds itu bisa digolongkan dalam current atau non current tergantung dari suatu perusahaannya. Mengidentifikasinya obligasi ini kontekstualnya bisa menjadi non current atau current liability seperti itu. Dan tadi yang sudah saya jelaskan, current liability ini akan dilaporkan ke dalam posisi keuangan. Nah, ini akan menjadi kan kalau dalam suatu persamaan akuntansi total aset sama dengan total equity tambah liability. Nah, ini yang akan menjadi variabel dari total liability. Karena apa? Total liability itu secara struktur dalam sistem akuntansi itu akan disusun dari current liability dan non-current liability. Begitu juga tadi aset juga nanti akan disusun dari current asset dan non-current asset seperti itu. Sedangkan modal biasanya atau equity ini biasanya ditafsirkan gitu ya. Ada beberapa akun di dalamnya seperti common stock gitu, preferred stock gitu loh. Lalu ada tadi sudah ya preferred stock. Seperti itu sih. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai topik selanjutnya nih terkait dengan kewajiban. Nah, kewajiban atau hutang atau current liability atau non-current liability ini kita akan membahas mengenai itu. Kewajiban atau hutang ya, atau disebut juga dengan current liability atau non-current liability. Apa sih sesungguhnya hal tersebut gitu ya?
Apa sih maksud dengan hutang? Hutang adalah suatu transaksi gitu ya, segala sesuatu yang tercipta dari adanya pinjaman atau hutang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan. Nah, hutang ini atau kewajiban ini atau current liability atau non current liability ini punya dua jenis nih. Jadi hutang ada dua jenis, ada hutang lancar atau kewajiban lancar, ada hutang yang tidak lancar atau hutang atau kewajiban tidak lancar ya. Tadi ada non current liability. Lalu contohnya seperti apa sih kewajiban lancar? Tadi adalah atau hutang lancar atau current liability, yaitu adalah kewajiban atau hutang yang mampu dibayarkan oleh suatu perusahaan dalam waktu kurang dari satu periode atau maksimal satu periode. Nah, ini adalah kewajiban lancar atau tadi current liability atau hutang lancar. Itu nama-namanya. Bisa disebut dari tiga hal tersebut tadi ya. Nah, contohnya seperti apa? Yang pertama yaitu adalah wesel bayar. Nah, maksudnya apa sih wesel bayar? Nanti akan kita perjelas satu persatu. Lalu yang kedua ada hutang pajak penjualan. Nah, ini masuk ke dalam current liability atau kewajiban lancar. Karena apa? Hutang pajak penjualan ini dia akan menjadi variabel yang akan menjadi pengurang ketika nanti adanya di bagian return earnings ya seperti itu. Karena apa? Dia akan menjadi variabel langsung dibayarkan gitu. Setelah pada saat perusahaan menyusun dari income statement, ya income statement kan terdiri dari penjualan gitu ya. Penjualan dikurangi dengan beban. Tapi tentunya penjualan akan bertemu dulu nih. Penjualan dikurangi COGS akan mendapatkan gross profit. Baru gross profit itu akan dikurangi dengan variabel beban-beban. Nah, beban-beban ini akan mendapatkan nanti laba sebelum pajak berapa, lalu laba sesudah pajak berapa. Nanti akan dimasukkan ke dalam saldo dari net income setelah dikurangi pajak. Maka hutang pajak penjualan ini termasuk ke dalam kewajiban lancar atau ibaratnya dibayarkan dalam periode tersebut. Lalu ada pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ibaratnya itu ada atau yang sering disebut adalah unearned revenue. Nah, kenapa sih unearned revenue termasuk ke dalam kewajiban lancar? Karena apa? Pendapatannya itu sudah dilakukan di awal, tetapi ibaratnya kenapa hal unearned revenue masuk ke dalam kewajiban lancar? Karena dia sudah dibayarkan di awal, ya kan, jasanya sudah dibayarkan nih. Nah, tetapi jasanya belum dilakukan. Ini masuk ke dalam kewajiban lancar unearned revenue tersebut. Lalu ada hutang jangka panjang yang jatuh tempo. Nah, misalnya nih kayak tadi ada diterbitkan mortgage payable gitu. Mortgage payable diterbitkannya dalam waktu 2 tahun gitu loh. Maka di tahun pertama itu kan harus disisihkan kan berapa sih ini mortgage payable-nya gitu. Nah, maka itu sebut juga dengan hutang jangka panjang kan, mortgage itu kan masuknya hutang jangka panjang ya. Nah, itu dikeluarkan nih, dibayarkan di tahun pertamanya gitu loh. Berapa? Sebanyak berapa? Sebanyak yang hutang itu gitu loh. Misalnya mortgage payable-nya sebanyak 2.000, dibayarkannya dalam waktu 2 tahun. Nah, di tahun 2021 ini masuk ke dalam pembayaran yang pertama. Maka 2.000 dibagi 2 tahun sama dengan 1.000. Seperti itu ya contohnya. Lalu ada penyajian dan analisis laporannya seperti apa sih? Karena apa? Kewajiban lancar ini akan masuk ke dalam rasio lancar gitu ya, atau current rasio gitu. Nah, kenapa sih masuk ke dalam hal tersebut? Nanti kita akan berefek gitu ya. Berefek kenapa sih kewajiban lancar ini akan berefek ke sana, ke analisa ke sana gitu loh. Karena apa? Rumus dari current rasio atau rasio lancar yaitu sama dengan current asset dibagi current liability. Nah, ini akan saling terkait gitu. Berapa aset lancarnya dibagi berapa current liability-nya akan menemukan dari nilai dari angka dari current rasio tersebut. Jika current rasionya tinggi, maka rasio likuiditas untuk
membayar kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban atau hutangnya atau current liability-nya semakin besar. Artinya perusahaan lain yang akan memberikan gitu ya, memberikan hutang kepada perusahaan tersebut karena dia yang termasuk hutangnya termasuk 6 bulan atau satu periode lah maksimalnya, dia nggak akan khawatir. Karena apa? Dia ini memiliki tingkat rasio, current rasionya ini tinggi seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir. Lalu yang kedua adalah kewajiban tidak lancar. Nah, kewajiban tidak lancar apa? Kewajiban tidak lancar atau disebut juga dengan hutang tidak lancar atau disebut juga non-current liability. Yaitu adalah hutang yang dibayarkan atau non-current liability yang dibayarkan dalam waktu lebih dari satu periode. Contohnya seperti tadi, ada mortgage payable. Nah, itu masuk ke dalam non-current liability. Lalu bonds payable. Nah, bonds payable ini juga tergantung ya, perusahaan menganalogikannya bisa ke current, bisa non current. Karena apa? Dilihat nih obligasinya ini dia dibayarkannya ini dalam waktu berapa tahun gitu loh. Tadi saya sudah memberikan sampel atau contoh, misalnya perusahaan menerbitkan mortgage payable gitu loh, hutang jangka panjang sebanyak 5 tahun gitu loh. Di 2021 masuk dalam angsuran pertama dengan jumlah mortgage payable adalah 500.000 seperti itu. Maka 500.000 dengan tingkat bunga 10% itu sebanyak total mortgage-nya menjadi 550 dibagi dengan 5 tahun sebanyak 110 untuk tahun pertama di 2021. Maka itu akan menjadi beban yang ditanggung untuk kewajiban lancar. Nah, untuk disusutkan ya, bukan disusutkan tapi dibayarkan dalam waktu 2021 ini. Lalu yang kedua ada akuntansi untuk penerbitan obligasi. Jadi penerbitan bonds ya, ini bonds payable terkaitnya. Berapa sih ketika perusahaan ini menerbitkan obligasi ini, berapa bayarannya, berapa ininya. Nanti juga kita akan terkait tuh dengan straight line gitu ya. Nanti ada pembayarannya deh, ada metode-metode untuk gimana sih cara perhitungannya. Lalu yang selanjutnya ada akuntansi untuk menarikan obligasi, ada akuntansi untuk wesel bayar jangka panjang dan penyajian dan analisa laporan dari kewajiban tidak lancar atau non current liability. Seperti yang saya sudah jelaskan, bahwasannya non current liability termasuk ke dalam financial position, dilaporkan dalam laporan financial position statement gitu, statement of financial position ya. Maksud saya seperti itu. Di bagian apa? Di bagian hutang atau di bagian liability, di bawahnya current liability seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai kewajiban lancar atau current liability. Apa sih itu kewajiban lancar? Nah, kewajiban lancar sebelum kita kewajiban lancar itu atau current liability itu adalah suatu hutang yang dapat dibayarkan suatu perusahaan dalam waktu satu periode atau kurang dari satu periode, maksimal satu periode. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, perusahaan memperkirakan untuk membayar hutang dari aset lancar yang dimiliki atau dari timbulnya kewajiban lancar lainnya. Maksudnya seperti apa sih? Jadi gini teman-teman, dalam manajemen keuangan dikenal dengan teknik hedging principle. Bahwasannya ketika suatu perusahaan menerbitkan kewajiban lancar, maka harus dibayar dengan aset lancar juga. Karena apa? Karena akan berpengaruh kepada current rasionya. Ketika suatu kewajiban lancar atau current liability itu diterbitkan dengan dibayarnya dengan misalnya ya, misalnya kewajiban lancar dibayarkan dengan current aset gitu ya, dibayarkan dengan current aset, maka itu cocok gitu ya. Karena apa? Current rasionya tidak berpengaruh. Tetapi jika kewajiban tidak lancar atau non current yang akan kita bahas di berikutnya dibayarkan tidak sesuai dengan objeknya, atau misalnya nih non current liability seperti mortgage ya, dibayarkannya dengan current asset, dia akan mempengaruhi current rasionya. Kenapa? Karena dia akan memperkecil gitu ya, memperkecil dari kewajiban lancarnya, akan memperkecil variabel current asetnya seperti itu. Yang kedua nih, ciri yang kedua, perusahaan akan membayar hutang dalam periode 1 tahun atau satu siklus operasional atau yang lebih lama. Jadi
dia membayarkannya itu dalam satu siklus paling lamanya gitu ya. Misalnya pembukuan di Indonesia itu kan dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, berarti dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember itu apabila ada hutang-hutang yang timbul maka disebut dengan kewajiban lancar. Tetapi apabila dibayarkannya sampai 5 tahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun ke depan, itu masuk dalam non-current liability yang akan kita pelajari setelah ini. Nah, jadi intinya adalah kewajiban lancar itu meliputi misalnya wesel bayar, lalu ada hutang usaha, lalu ada pendapatan yang diterima di muka, nah atau unearned revenue ya, lalu ada kewajiban akrual seperti hutang pajak, lalu ada hutang gaji, atau tadi ya hutang pajak itu tax payable, lalu ada salary and tax payable, lalu ada interest payable. Nah, ini yang harus dibayarkan, yang termasuk dalam kewajiban lancar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu kewajiban lancar. Contoh nih, wesel bayar. Apa maksud dengan wesel bayar itu? Wesel bayar ya, termasuk ke dalam janji untuk membayar secara tertulis. Misalnya nih dia suatu sebentar ya. Sebentar. Oke, wesel bayar. Wesel bayar itu ibaratnya itu ketika suatu perusahaan nih, misalnya contohnya, ketika suatu perusahaan membeli suatu inventory gitu ya. Inventory persediaan untuk barangnya, tetapi dibayarkannya itu di bulan depan tanpa adanya bunga gitu ya. Bisa tanpa bunga, bisa dengan adanya bunga. Nah, ini masuk dalam wesel bayar. Jadi dia belinya sekarang, bayarnya bulan depan gitu loh. Belinya sekarang, dibayarkannya bulan depan. Nah, ini biasanya diterbitkan dalam berbagai periode gitu ya. Bisa umumnya itu dilakukannya di saat periode tersebut gitu loh. Lalu contohnya nih, pada 1 Maret Cole William meminjam 100.000 dari bank nasional pertama untuk wesel sebanyak 4 bulan dengan bunga 12%. Instruksinya, siapkan ayat jurnal untuk 1 Maret. Lalu yang kedua, siapkan ayat jurnal penyesuaian untuk 30 Juni. Asumsikan jurnal penyesuaian bulanan belum dicatat. Lalu siapkan ayat jurnal untuk jatuh tempo. Jawabannya seperti apa? Pada tanggal 1 Maret, Cole William meminjam sebesar 100.000 dari Bank Nasional Pertama untuk wesel 4 bulan. Maka pada saat dia menjurnal 1 Maret itu adalah kas di 100.000 di debit, kredit, wesel bayar 100.000. Kenapa? Karena kan dia ibaratnya itu meminjam gitu ya, meminjam sebanyak 100.000, maka kasnya akan bertambah. Maka yang kedua, wesel bayarnya sebagai variable liability akan bertambah juga. Ingat, kas itu bagiannya normal balance-nya adanya di debit. Ketika dia bertambah, maka adanya di debit. Wesel bayar termasuk dalam liability. Maka ketika dia bertambah, adanya di posisi di kredit sebanyak 100.000. Yang kedua, jurnal penyesuaian pada 30 Juni. Nah, di sini 30 Juni berarti dia waktunya adalah 4 bulan. Nah, gimana sih ketika suatu perusahaan itu ini dia membayarnya itu dengan 3 bulan sekali ya bunganya. Ini harus diperhatikan juga nih. Artinya per triwulan, tidak, Maret, April, Mei, Juni. Per 4 bulan dia membayarnya gitu ya. Nah, di sini kita lihat nih, dia hutangnya 100.000 nih di awal. Lalu tingkat bunganya untuk 1 tahunnya adalah 12%. Maka dia jurnal penyesuaian pada bulan Juni, dia akan membayarnya itu secara 4 bulan sekali gitu ya. Maka variabelnya adalah dari Maret, April, Mei, Juni per 4 ya jatuhnya, Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan tuh. Maka 4 per 12. Kenapa sih? Karena dia 4 bulan tadi. Maret, April, Mei, Juni. 1 Maret itu sudah dihitung ya. Sampai 31 Maret 1 bulan. Lalu 1 April ke 30 April 1 bulan.
Lalu 1 Mei sampai 31 Mei 1 bulan. Sampai 1 Juni sampai 30 Juni itu 1 bulan. Jadi totalnya ada 4 bulan. Makanya 4/12. Jadi 100.000 dikali 12% dikali 4/12. Atau di sini bisa jadi 0,3 bisa. 4/12 ini ganti 0,3 bisa. Atau 1/3 bisa gitu ya. Sama dengan 4.000. Maka ketika dia menyusun, ingat di sini adalah zona penyesuaian. Maka zona penyesuaiannya untuk bunga. Debitnya adalah beban bunga atau interest expense, pada kreditnya adalah hutang bunga atau interest payable. Lalu ketika dia bayarkan tanggal 1 Juli, dia membayarkan saat tanggal 1 Juli, tinggal dirubah. Debitnya adalah interest payable, pada kreditnya adalah cash sebanyak 4.000. Itu ketika dia sudah membayarkan ya. Tapi ini kan hanya untuk penyesuaiannya saja tanggal 30. Karena dia membayarkannya janjinya itu per 4 bulan sekali gitu loh. Dalam waktu 1 tahun gitu ya. Lalu yang selanjutnya nih. Pada 1 Maret nih, masih soal yang sama. Ini kategori soal yang C. Jurnal saat jatuh tempo. Jatuh temponya adalah tanggal 1 Juli. Wesel bayarnya sebanyak 100.000, hutang bunganya sebanyak 4.000. Berarti kredit kasnya adalah 104 tambah 4.000. Wesel bayarnya itu ibaratnya itu adalah pokoknya 100.000. Lalu ada bunganya nih yang harus dibayari sebanyak 4.000. Berarti kredit kasnya sebanyak 104.000. Oke, kita lanjut nih ke selanjutnya. Yang variabel kewajiban lancar yang kedua yaitu adalah hutang pajak penjualan atau tax payable ya gitu ya. Nah, ini biasanya akan berpengaruh kepada income statement gitu ya. Apa sih maksud dengan hutang pajak penjualan? Yaitu adalah hutang pajak penjualan, biasanya disebut juga dengan pajak penjualan, dinyatakan sebagai persentase yang ditetapkan dari harga jual. Jadi ketika suatu perusahaan nih menjual barangnya, pasti dong ada pajaknya gitu loh. Nah, ini dalam pengantar akuntansi 1 dan 2 itu sudah dipelajari ya, hutang pajak penjualan ini. Nah, utang pajak penjualan itu bisa include di awal, bisa include di awal artinya ketika suatu perusahaan nih gitu ya, menjual produknya, itu bisa barangnya itu misalnya satu penggaris ya, satu penggaris ini dijual dengan harga 2.000 gitu loh. Tapi perusahaan itu biasanya 2.000 ini sudah include atau belum gitu loh. Bisa include, bisa tidak gitu ya. Tergantung perusahaannya mau menetapkannya, oh 2.000 ini belum sama pajak, berarti pajaknya tax expense after tax, tax expense after tax seperti itu. Nah, dari penjualan inilah tadi penjualan penggaris ya contohnya ya. Dari satu periode itulah ditotalkan berapa sih penjualannya gitu loh. Lalu dari masing-masing benda ini kan masing-masing penggaris ini kan punya pajak ya. Nah, itu dikumpulkan dalam satu periode, dijadikan dalam hutang pajak penjualan atau tax payable seperti itu. Nah, pajak penjualan dinyatakan sebagai persentase yang ditetapkan dari harga jual. Nah, ini tergantung ya, berapa nih harga jualnya misalnya 2.000, pajaknya biasanya kan ya pajak dari penjualan itu kan biasanya 10% ya. Pajak penjualan itu 10%, kalau besok naik jadi 11% tahun 2022. Dapat dinyatakan terpisah atau termasuk dalam faktur total. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, 2.000 tadi ini sudah include dengan pajaknya. Itu bisa jadi tuh, tapi perusahaan ada juga yang membayarkannya seperti misalnya di perusahaannya Breltalk ya. Breltalk itu perusahaan roti ya. Itu dia pajaknya itu ditanggung di luar. Jadi dia menjual rotinya, satu roti itu belum sama pajak gitu loh. 10.000 misalnya satu roti itu yang coklat misalnya 10.000. Itu 10.000 pure ibaratnya penjualannya gitu loh. Penjualannya sama HPP-nya gitu loh. Nah, belum sama pajaknya. Jadi harus ditambahkan nanti ketika di kasir ada pertambahan misalnya jadi 11.000, 11.500 gitu loh. Lalu retailer mengumpulkan pajak dari pelanggan. Artinya pajak penjualan ini diakumulasikan biasanya di laporan keuangan perusahaan ya, entah triwulan, entah biasanya bisa di triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 sampai nanti pada saat laporan keuangan tahunan seperti itu. Nanti akan dijumlahkan berapa sih yang harus dikeluarkan
Lalu retailer menyerahkan pengumpulan kepada pemerintah sebagai pendapatan. Karena ini ibaratnya utang pajak itu kan kontribusi suatu perusahaan kepada pemerintah ya. Artinya ketika ada nih penjualan handphone gitu, handphone 2 juta, pajaknya berapa sih penjualannya gitu loh. Misal 11%, 12%, 10%, kan sekarang masih 10% ya 2021, tapi 2022 nanti 11%. Oke, lanjut. Kita contohnya nih, pada 25 Maret pembacaan register kas College Grocery menunjukkan penjualan sebesar 10.000 dan pajak penjualan sebesar 600. Tarif pajak penjualan sama dengan 6%. Ayat jurnalnya adalah, nah di sini lihat, bahwasannya kewajiban lancarnya dalam konteks tax payable-nya ya, dia di sini 10.000 ini dia penjualan gitu loh, tapi pajaknya itu di luar, ngerti nggak teman-teman? Jadi 10.000 ini ibaratnya tuh ini loh harga registernya tuh 10.000 nih, tapi dia tuh belum sama pajak gitu loh. Nah, ada ketentuannya nih. Ketentuannya bahwasannya pajaknya itu 6% dari penjualannya 100.000, maka 10.000, maka ditemukan 600. Untuk jurnalnya, cash di debit 10.600, kreditnya adalah penjualan, kreditnya lagi adalah hutang pajak penjualan sebanyak 600. Kenapa kas? Karena apa? Si College Grocery ini dia akan mengumpulkan nih sebanyak 10.600. Dari mana sih? Dari penjualannya tadi tuh 10.000 ditambah hutang pajak penjualannya 600, dari 10.000 dikali 6%, seperti itu. Nanti semua pajak ini 600 tadi ini dikumpulkan dalam satu periode, akan digabung, akan menjadi variabel yang akan dilaporkan dalam income statement. Seperti itu akan tapi tentunya ada variabelnya ya, revenue dulu atau penjualannya dulu atau salesnya dulu kalau dalam perusahaan merchandise, perusahaan manufaktur gitu ya. Nah, itu akan dilihat dulu nih gitu loh, penjualannya berapa, dikurangi COGS, akan mendapatkan gross profit gitu loh. Nanti akan dikurangi dengan biaya-biaya atau beban-beban yang muncul, nanti dikurangi dengan pembayaran interest dari expense-nya gitu ya, biaya bunganya, lalu dikurangi dengan payable-nya ini dari tax-nya ya. Oke, lanjut ke selanjutnya ke 12. Yang kedua adalah selanjutnya adalah pendapatan yang diterima di muka atau disebut juga dengan unearned revenue. Maksudnya apa sih maksud dengan unearned revenue ini? Kenapa dia masuk dalam liability ini gitu loh? Karena apa? Unearned revenue ini memiliki karakteristik bahwasannya ketika suatu perusahaan nih membayarkan terlebih dahulu gitu ya uangnya, tapi dia belum punya jasanya gitu, tapi jasanya belum dilakukan, maka itu sebenarnya dilaporkan dalam unearned revenue. Nah, biasanya pendapatan yang diterima sebelum perusahaan mengirimkan barang atau menyediakan jasa. Nah, yang pertama juga cirinya adalah perusahaan mendebit kas dan mengkredit akun kewajiban lancar. Kontekstualnya di sini adalah unearned revenue. Yang kedua adalah saat perusahaan memperoleh pendapatan, perusahaan mendebit akun pendapatan diterima di muka dan mengkredit akun pendapatan. Nah, contohnya ini ada di slide selanjutnya nih ya. Di slide 13. Asumsikan Superior University menjual 10.000 tiket. Tiket olahraga gitu ya, seharga 50 per tiketnya untuk 5 jadwal pertandingan. University membuat jurnal berikut untuk mencatat penjualan. Yang pertama nih, tanggal 6 dia mendapatkan 500.000 di debit kas banyak 500.000. Dari mana sih? Dari 100 tiket dikali 50 tiket, 50 per tiket. Seperti itu. Jadi 500.000. Lalu kreditnya adalah pendapatan diterima di muka. Karena apa? Ibaratnya itu kan dia membelinya itu pre-sale gitu ya. Pre-sales. Ini sering banget nih kalau kita melihat mungkin kebanyakan tuh di bioskop ya. Pre-sales, terus juga di tadi kan contohnya juga di stadion-stadion gitu ya. Tiket-tiket tonton bola, sepak bola gitu ya. Karena apa? Kita membelinya di gadget nih melalui fintech gitu ya, melalui Shopee, melalui Lazada. Nah, kita kan nontonnya besok gitu loh. Nah, itu ibaratnya itu kita sudah bayarnya duluan, tapi kita belum dapat nih jasanya gitu loh. Dalam kontekstual kita belum nikmatin nih apa yang menjadi keinginan kita gitu loh. Nah, lalu pada saat sekolah menyelesaikan kelima pertandingan, university akan mencatat pendapatan yang diperoleh.
Yang pertama, pendapatan diterima di mukanya sebanyak 100.000. Yang kedua adalah pendapatan tiket sebanyak 100.000. Kenapa kok 100 tiket? Karena ini baru asumsi satu pertandingan. Kalau 5 pertandingan tentunya menjadi 500.000. Nah, ini kan di hari pertamanya di September tanggal 7. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendapatan diterima di muka nih. Ini contohnya ya, ada jenis usahanya misalnya di penerbangan, penerbitan majalah, hotel, perusahaan asuransi. Nah, kalau di pendapatan diterima di muka biasanya di penerbangan ketika nih ketika customer gitu ya, suatu customer Garuda Indonesia gitu ya. Dia pengen beli nih, dia pengen berangkat ke Bali besok. Nah, dia belinya sekarang nih duitnya, dia beli tiketnya sekarang. Nah, itu sebenarnya dimasukkan dalam unearned revenue gitu loh, dalam sistem ya. Ini dalam sistem informasi akuntansi akan dilaporkan dalam tabung atau dalam kontekstual akun dari unearned revenue. Tapi ketika nanti si klien itu atau customer tersebut sudah terbang gitu loh, sudah terbang atau sudah sampai ke bandaranya, itu akan menjadi variabel pendapatan gitu loh. Pendapatan dibayar di muka seperti itu. Oke. Lanjut. What is a current liability? Contohnya itu ada hutang jangka panjang yang jatuh tempo. Bagian dari hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo pada tahun berjalan, tidak ada zona penyesuaian yang diperlukan. Karena apa? Di sini dilihat bahwasannya tadi saya sudah kasih sampel ya. Karena hutang jangka panjang yang jatuh tempo itu namanya juga dengan non current liability yang jatuh tempo pada saat tahun ini gitu 2021. Ya tadi contohnya mortgage payable. Ya kan utang jangka panjang itu contohnya adalah mortgage payable ya. Mortgage payable-nya ini 5 tahun. Nah, angsuran pertamanya itu dibayarkan tahun 2021. Nah, dia dibayarkan saat ini, maka itu disebut juga dengan hutang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini. Nah, untuk pelaporannya ini kita lihat nih, untuk current liability itu bisa jadi ini ada short term borrowings atau disebut juga dengan notes payable. Misalnya ketika suatu perusahaan berjanji gitu ya, notes payable itu tadi wesel bayar tadi itu. Nah, dia membayarkannya besok atau bulan besok. Itu masuknya dengan short term borrowings atau disebut juga nama kerennya dan notes payable. Lalu ada account payable. Account payable ini biasanya karakteristiknya nggak ada bunga ya. Notes payable itu ada bunga, tapi kalau account payable ini nggak ada bunga biasanya. Ibaratnya itu ketika suatu perusahaan nih menjual HP-nya nih sekarang, tapi dia bayarinnya bulan besok gitu loh. Si A membeli HP gitu ya. HP tapi dia bayarnya bulan besok tanpa adanya bunga, biasanya disebut dengan account payable. Tapi kontekstualnya juga ada perusahaan membayarkannya juga dengan bunga biasanya. Lalu ada long term debt due within 1 year. Jadi ini ibaratnya adalah hutang jangka pendek. Biasanya ini obligasi gitu, obligasi yang diterbitkan dalam waktu 1 tahun gitu loh. Lalu ada accrued expense, accrued wage, salary and employee, lalu ada customer advance, dividend and current income tax payable, ada dividend payable. Ingat dividen juga termasuk dalam bagian dari ibaratnya itu adalah current liability gitu ya, yang dibayarkan dalam suatu perusahaan. Kenapa? Dividen itu kan dibayarkan suatu perusahaan ya. Kecuali seperti kemarin tuh COVID-19, karena apa? Kalau biasanya dividen itu di COVID-19 ini dibayarkan, tapi jumlahnya sedikit. Karena apa? Proporsinya itu akan dibebankan di 2021 atau 2022 gitu loh. Kenapa? Karena pendapatannya sedikit gitu loh. Khawatir ketika suatu perusahaan membagikan dividennya di tahun ini secara keseluruhan akan mempengaruhi untuk operasional tahun depan gitu loh. Lalu ini penyajian dalam analisa laporan. Nah, seperti yang tadi saya sudah menjelaskan gitu ya. Nah, penyajian dalam analisis laporan keuangan ini termasuk kalau kewajiban lancar itu termasuk dalam current ratio, variabel dalam current ratio. Nah, di sini nih contohnya rasio lancar. Nah, rasio lancar itu terkait dengan current asset dengan current liability, yaitu mengizinkan untuk membandingkan likuiditas perusahaan A dengan perusahaan B gitu ya, yang berbeda pada saat perusahaan dalam waktu yang berbeda juga. Nah, likuiditas ini merujuk pada kemampuan untuk membayar kewajiban yang telah jatuh tempo dan memenuhi kebutuhan kas tak terduga. Misalnya seperti apa sih? Misalnya suatu perusahaan gitu ya, karena di sini kan sudah kelihatan ya, perusahaan punya
hutangnya itu adalah 20,856. Lalu current liability-nya itu adalah 16,210. Maka current rasionya sama dengan current asset dibagi current rasio atau 20.856 dibagi 16.210. Maka rasio perbandingannya 1:29 banding 1. Apa sih artinya dari 1,29 banding 1 ini? Yaitu adalah setiap hutang, setiap $1 hutang dapat dijamin dengan 1,29 current asset. Ibaratnya gini, dia kan punya aset gitu ya. Perusahaan kan punya aset nih, entah dia baik itu current asset, biasanya itu kas, piutang, itu masuk dalam current asset gitu ya. Nah, kalau non current asset biasanya masuk dalam buildings, vehicle, mesin gitu loh. Nah, ibaratnya ketika punya suatu perusahaan ini punya hutang $1 gitu loh, $1 tahun ini, tapi bisa dibayarkan dengan kas atau piutang sebanyak 1,29. Itu di dalam current rasio ini ya. Oke, baiklah kita masuk ke dalam selanjutnya nih. Selanjutnya di slide ke-18, kewajiban tidak lancar liability. Tadi kan kita udah bahas nih current liability. Nah, yang kedua adalah non current liability. Contohnya itu adalah obligasi atau bonds atau bonds. Contohnya bonds. Nah, obligasi adalah bentuk wesel tagih yang didukung dengan bunga. Ibaratnya gini nih, suatu perusahaan ini dia nggak punya uang gitu lah. Suatu perusahaan nggak punya uang, akhirnya dia menerbitkan obligasi. Obligasi ini surat berharga ya teman-teman ya, surat berharga yang diciptakan suatu perusahaan, fungsinya apa? Untuk membayar hutang-hutangnya dia gitu loh. Jadi 3 keuntungannya nih. Yang pertama, pengendalian pemilik tidak dipengaruhi. Artinya apa? Ketika suatu perusahaan menerbitkan obligasi atau bonds, tentunya tidak akan mempengaruhi dari saham suatu pemiliknya gitu loh, atau stakeholdernya itu tidak akan berpengaruh sahamnya. Lalu menghasilkan penghematan pajak. Karena apa? Obligasi ini cenderung lebih secara pajak itu lebih ringan gitu loh. Lalu earning per share-nya menjadi lebih tinggi. Karena apa? Earning per share itu kan seperti sudah dijelaskan dalam manajemen keuangan gitu ya. Earning per share itu dipengaruhi dari common stock gitu ya. Common stock atau ordinary series. Ya, common stock itu nama lainnya juga ordinary series atau saham biasa gitu loh. Ketika obligasi itu diciptakan, maka tidak akan mempengaruhi common stock yang dimiliki suatu perusahaan gitu loh. Ibaratnya dia punyanya obligasi nih, punyanya hutang atas obligasinya gitu loh. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar-dasar obligasi. Di sini kita lihat income before interest and tax sebanyak 1.500.000 di perusahaan A. Nah, di plan B itu misalnya suatu perusahaan ya, ini kontekstualnya perusahaan plan A, perusahaan menerbitkan saham atau bisa disebut juga dengan common stock atau ordinary series sebanyak 1.500.000. Yang plan B, perusahaan ini menerbitkan obligasi atau menerbitkan bonds gitu ya. Nah, interestnya sama-sama 8% dikali dengan pinjamannya sebanyak 5 juta. Nah, maka kalau di dalam saham itu tidak ada bunga. Ingat, saham itu kenalnya adalah dividen. Nah, kalau di plan B, obligasi tentunya dong, obligasi atau bonds ini punyanya bunga gitu. Adanya bunga. Interestnya sebanyak 8%. Berarti 8% dikali pokoknya sebanyak 5 juta, sebanyak 400.000. Maka income before income tax atau EBIT-nya, income before income tax atau EBIT-nya sebanyak 1.500.000 untuk saham. Tetapi kalau untuk plan B menggunakan obligasi sebanyak 1.100.000. Kenapa? Ada variabel interest. Ingat, ini obligasi gitu. Lalu income tax expense sebanyak 300.000. 30%. Maka 1.500.000 dikali 30% sama dengan 450. Dan kalau untuk obligasi sebanyak 30% juga. 1.100.000 dikali 30% sama dengan 330. Maka net income atau laba bersihnya setelah dikurangi pajak, bisa dikurangi dengan tadi interest gitu ya, setelah dikurangi bunga. Kalau dia saham, ingat saham itu tidak ada bunga, tapi dia adanya dividen. Dia laba bersihnya sebanyak 1.050.000. Tetapi dia kalau menerbitkan obligasi, dia
akan laba bersihnya jadi 770. Nah, outstanding share-nya sebanyak 300.000, ini kalau obligasi 100.000. Nah, earning per share-nya sebanyak seperti apa sih? 300.000 dibagi dengan 1.050 akan menghasilkan earning per share atau laba per lembar sahamnya itu sama dengan 3,5. Tapi kalau menerbitkan obligasi sebanyak 7,7, maka biasanya perusahaan akan menerbitkan obligasi atau menerbitkan bunga gitu ya. Menerbitkan obligasi gitu. Cenderung lebih dia akan lebih cenderung ke obligasi aja lah gitu dibandingkan dia harus melakukan IPO dengan saham-sahamnya gitu ya. Seperti itu. Lalu dasar-dasar obligasi. Ini ada jenis-jenis obligasi ya, ada obligasi dengan jaminan, ada obligasi bersyarat dengan serial, terdaftar, ada obligasi konversi atau callable. Nah, ini sudah kita pelajari di pengantar akuntansi sebenarnya. Ini prosedur penerbitannya, sini sebentar ya. Penerbitannya kontrak obligasi dikenal dengan perjanjian obligasi, harus merupakan janji untuk membayar, lalu ada sertifikatnya. Nah, ini nominalnya biasanya 10.000 diawali. Ini contohnya ya, contoh dari obligasi. Oke, ini sedikitnya terkait dengan obligasi. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Donita. Kepada Donita dipersilakan nih, dimulai dari bond basic atau penentuan harga pasar obligasi. Selanjutnya, ada penentuan harga pasar obligasi. Harga pasar merupakan fungsi dari 3 faktor yang menentukan nilai sekarang. Yang pertama, jumlah dolar yang akan diterima. Yang kedua, lamanya waktu sampai jumlah tersebut diterima. Dan yang terakhir, tingkat bunga pasar. Jenis-jenis obligasi ada callable, convertible, dan seterusnya. Mempengaruhi tingkat bunga pasar. Next. Akuntansi untuk penerbitan obligasi. Penerbitan obligasi pada nilai nominal ada ilustrasi pada 1 Januari 2011, Candlestick Corporation mengeluarkan obligasi sebesar 100.000 selama 5 tahun pada 10% pada harga 100% dari nilai nominal. Jurnal untuk mencatat penjualan ini adalah kas pada hutang obligasi sebesar 100.000. Next. Selanjutnya ada ilustrasi pada 1 Januari 2011, Candlestick Corporation mengeluarkan obligasi sebesar 100.000. Sebesar 100.000, 5 tahun, 10% pada harga 100% nilai nominal. Asumsi bunga dibayarkan setiap 1 Januari dan 1 Juli. Siapkan jurnal untuk mencatat pembayaran bunga pada 1 Juli 2011. Asumsi tidak ada jurnal sebelumnya. Jadi transaksinya itu beban bunga obligasi pada kas sebesar 5.000. Next. Selanjutnya ada ilustrasi yang ketiga. Pada 1 Januari 2011, Candlestick Corporation mengeluarkan obligasi sebesar 100.000 dalam 5 tahun. 10% pada harga 100% dari nilai nominal. Asumsi bunga dibayarkan setiap 1 Januari dan 1 Juli. Siapkan jurnal untuk mencatat pembayaran bunga pada 31 Desember 2011. Asumsi tidak ada jurnal sebelumnya. Jadi jurnalnya itu beban bunga obligasi pada hutang bunga obligasi sebesar 5.000. Next. Selanjutnya, ada asumsi tingkat bunga yang ditetapkan 8%. Bunga pasarnya itu 6%, obligasi dijual PD-nya premi. Bunga pasar 8%, obligasi dijualnya nilai nominal. Bunga pasar 10%, obligasi dijualnya diskonto. Next. Selanjutnya ada penerbitan obligasi dengan diskonto. Ilustrasi, pada 1 Januari 2011, Candlestick Corporation mengeluarkan obligasi
100.000 5 tahun 10%. Pada harga 92.639 persen dari nilai nominal. Bunga dibayarkan setiap 1 Januari dan 1 Juli. Jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi adalah kas pada hutang obligasi sebesar 92.639. Next. Penyajian laporan candlestick. Jadi di situ ada non-current liabilities pada bond payable. Selanjutnya ada total biaya pinjaman atau total cost of borrowing. Ada obligasi diterbitkan dengan diskonto. Pembayaran bunga setengah tahun 100.000 dikali 10% dikali setengah sama dengan 5.000 dibagi gimana sih Gran bacanya? Oke, bentar nih. Oke, di sini ada penerbitan obligasi pada diskonto. Artinya obligasi ini dia menjualnya ini dia butuh nih. Misalnya dia butuhnya 100.000. Di sini kontekstualnya adalah 100.000 ya. Nah, dia itu menjualnya itu di bawah harga tersebut. Misalnya 98 atau 97 gitu ya. Nah, di sini ada total biaya pinjaman atau total cost of borrowing. Obligasi diterbitkan dengan diskonto. Tadi sudah saya jelaskan. Pembayaran bunga setengah tahun yaitu tadi ya, ini kontekstualnya tadi 10%. Dia membayar hutangnya adalah 100.000 dikali 10% dikali setengah tahun. Kenapa? Artinya di sini adalah 100.000 dikali 10% kan sama dengan 10.000 ya. 10.000 nah karena dia ini ada setengah tahun berarti 10.000 dibagi 2 gitu loh. Kenapa? Karena kontekstualnya itu dia setengah tahun gitu loh. 1 tahunnya kan dia bunganya itu kan 10.000 nih dari 100.000 dikali 10%. Nah karena dia dibayarnya itu per setengah tahun, maka 10.000 tadi yang bunganya tadi itu dibagi 2 menjadi 5.000 dikali dengan dibagi 5.000 dikali 10. Nah, sama dengan 50.000. Nah, untuk diskonto obligasi sebanyak 100.000 dikurangi 92.639 atau dari tadi nih yang sudah diterbitkan di diskonto tadi itu sebanyak 7.361. Maka total biaya pinjaman sebanyak 57.361. Lalu obligasi diterbitkan dengan diskonto. Nah, ini pokok pinjamannya 100.000. Pembayaran bunga setengah tahunnya adalah 55.000 dikali 10 sebanyak 50.000. Kas yang dibayarkan ke pemegang 150.000 dari 100.000 tambah 50. Kas yang diterima dari pemegang obligasi atau yang diterbitkan ya, itu sebanyak 92.639. Maka total biaya pinjamannya tadi dikurangi 150.000 dikurangi 92.639 sebanyak 57.361. Oke, dilanjutkan kembali. Selanjutnya, ada penerbitan obligasi dengan premi. Ilustrasi pada 1 Januari 2011, Candlestick Corporation mengeluarkan obligasi sebesar 100.000. Mengeluarkan obligasi 100.000 5 tahun 10% pada harga 108.111 dari nilai nominal. Bunga dibayarkan setiap 1 Januari dan 1 Juli. Jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi adalah kas pada hutang obligasi sebesar 108.111. Next. Selanjutnya ada penyajian laporan. Penerbitan obligasi dengan jumlah yang berbeda dengan nilai nominal cukup
umum, sejalan waktu perusahaan mencetak sertifikat obligasi dan memasarkan obligasi. Suatu kebetulan jika tarif pasar dan tarif kontraktual yang ditetapkan atas bunga sama. Next. Selanjutnya ada total biaya pinjaman. Oke, untuk ini total biaya pinjaman. Nah, karena nih di sini kita harus perhatikan bahwasannya dia menjualnya ini dia butuhnya 100.000, tapi dia jualnya lebih dari 100.000 gitu loh. Ibaratnya menjual kepada pemegang kepada investor gitu ya, atau kepada peminjam itu lebih dari itu gitu loh. Pembayaran bunga setengah tahun tadi dia pokoknya itu tetap dia catatnya adalah 100.000. Dia butuhnya 100.000 dikali 10% dikali setengah tahun karena dia bayarnya per 6 bulan sekali atau setengah tahun. Maka 100.000 dikali 10% kan tadi 10.000. Maka dibagi 2 sama dengan 5.000. Dibagi 5.000 dikali 10. Ini hitungannya dia ada 10 bulan ya jatuhnya. Itu adalah 50.000. Lalu dikurangi premi obligasi. Premi obligasi itu ketika yang dia dapatkan dari obligasi yang diterima total obligasi atau pinjaman yang diterima dari peminjam itu adalah 108.111 dikurangi dengan 100.000 sama dengan 8.111. Maka total biaya pinjamannya adalah tadi biaya pembayaran bunga tadi setengah tahun 50.000 dikurangi dengan 8.100 tadi mendapatkan 41.889. Lalu obligasi diterbitkan dengan premi yaitu adalah pokok pinjamannya tadi nih 100.000, pembayaran bunga setengah tahunnya sebanyak 50.000, kas yang dibayarkan ke pemegang obligasi sebanyak 150.000, sedangkan kas yang diterima dari pemegang obligasi sebanyak 108. Maka total biaya pinjamannya tadi 100 dikurangi 50 100 tambah tadi pokok pinjaman tambah pembayaran bunga sebanyak 100 tambah 50 jadi 150, lalu dikurangi 108, 150 dikurangi 108 sebanyak total biaya pinjaman 41.889. Untuk selanjutnya bisa dilanjuti. Selanjutnya, ada pelunasan obligasi saat jatuh tempo. Asumsi perusahaan membayar dan mencatat bunga secara terpisah pada periode bunga terakhir. Candlestick mencatat penebusan obligasinya saat jatuh tempo sebagai berikut. Hutang obligasi pada kas sebesar 100.000. Next, Gran. Akuntansi untuk penarikan obligasi. Pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. Saat penarikan obligasi sebelum jatuh tempo, penting untuk 1. Mengeliminasi nilai buku obligasi pada tanggal pelunasan. 2. Mencatat kas yang dibayarkan. Dan 3. Mengakui keuntungan atau kerugian atau pelunasan. Nilai buku obligasi merupakan nilai nominal obligasi dikurangi diskonto obligasi yang belum diamortisasi atau ditambah premi obligasi yang belum diamortisasi pada tanggal pelunasan. Next. Akuntansi untuk penarikan obligasi. Ilustrasinya, asumsi Candlestick Inc. telah menjual obligasinya dengan premi. Pada akhir periode ke-8, Candlestick menarik obligasinya dengan harga 103 setelah membayar bunga setengah tahunan. Nilai buku obligasi pada tanggal pelunasan sebesar $101.623. Candlestick membuat jurnal berikut untuk mencatat pelunasan obligasi pada akhir periode bunga ke-8, yaitu 1 Januari 2015. Jurnalnya sebagai berikut. Hutang obligasi 101.623 di debit, kerugian atas pelunasan di debit, dan kas 103.000 di kredit. Next. Akuntansi wesel bayar jangka panjang. Wesel bayar jangka panjang dapat dijaminkan dengan hipotek yang menjanjikan aset tertentu sebagai jaminan pinjaman. Biasanya, masyarakat peminjam untuk melakukan pembayaran asuran selama jangka waktu pinjaman. Pembayaran terdiri dari 1. Bunga atas saldo pinjaman yang belum dibayar, dan 2. Pengurangan pokok pinjaman. Perusahaan awalnya mencatat wesel bayar hipotek sebesar nilai nominal. Next. Akuntansi wesel bayar jangka panjang. Ilustrasinya, Porter Technology Inc. menerbitkan wesel hipotek sebesar $500.000
12% 20 tahun pada 31 Desember 2011 mensyaratkan pembayaran secara angsuran setengah tahunan sebesar $33.231 atau tidak termasuk pajak real estate dan asuransi. Jadwal pembayaran angsuran untuk tahun pertama adalah sebagai berikut, yaitu periode bunga setengah tahunan, A. Pembayaran kasnya, B. Beban bunga dalam hitungan dolar, C. Pengurangan pokok pinjaman, dan D. Saldo pokok pinjaman. Jadi pada tanggal 30 Juni 2012 pembayaran kasnya ada 33.231. Terus beban bunganya yaitu saldo pokok pinjaman dikurang dikali sama 6%, yaitu 30.000. Terus pengurangan pokok pinjamannya adalah 33.231 dikurang sama 30.000, jadinya $3.231. Dan saldo pokok pinjamannya yaitu saldo pinjamannya itu 500.000 dikurang sama 3.231. Hasilnya adalah 496.769. Pada tanggal 31 Desember 2012, pembayaran kasnya adalah 33.231. Bunganya yaitu 496.769 dikali 6% sama dengan 29.806. Terus pengurangan pokok pinjamannya 33.231 dikurang sama 29.806. Hasilnya adalah 3.425. Lalu saldo pokok pinjamannya yaitu 496.769 dikurang sama 3.425. Hasilnya adalah 493.344. Pada tanggal 30 Juni 2013, pembayaran kasnya ada 33.231. Beban bunganya 493.344 dikali 6%, yaitu 29.601. Pengurangan pokok pinjamannya 33.231 dikurang sama 29.601. Hasilnya adalah 3.630. Saldo pokok pinjamannya itu 493.344 dikurang sama 3.630. Hasilnya adalah 489.714. Lalu yang terakhir ada tanggal 31 Desember 2013. Pembayaran kasnya ada 33.231, beban bunganya 489.714 dikali sama 6%, hasilnya 29.383. Pengurangan pokok pinjamannya 33.231 dikurang sama 29.383, hasilnya adalah 3.848. Lalu saldo pokok pinjamannya adalah 489.714 dikurang sama 3.848. Hasilnya adalah 485.866. Next. Nah, akuntansi atas kira mungkin nggak kelihatan. Kelihatan deh. Maaf. Iya udah. Up. Akuntansi wesel bayar jangka panjang. Ilustrasi. Porter Teknologi ingin menerbitkan wesel hipotek sebesar $500.000, 12% dan 20 tahun pada tanggal 31 Desember 2011 mensyaratkan pembayaran secara angsuran setelah setengah tahunan sebesar $33.231 atau tidak termasuk pajak real estate dan asuransi. Jurnal yang dibuat untuk tahun pertama adalah sebagai berikut. 31 Desember, kasnya ada 500.000 di debit, hutang hipoteknya 500.000 di kredit. 30 Juni, beban bunganya 30.000 di debit, hutang hipoteknya 3.231 di debit, dan kasnya 33.231 di kredit. Next. Nah, penyajian dan analisis laporan. Penyajian Guangzhou Corporation atau Statement of Financial Positions atau partial, terus China dalam yen, dalam ribuan yen. Jadi non current liabilities-nya ini ada bonds payable 10%, di 2018 adalah 920.000 yen. Terus mortgage notes payable-nya 11% pada 2024 dan di
dijaga sama plan assets-nya adalah 500.000. Terus list liability-nya adalah 440.000. Jadi semuanya ditambah totalnya adalah total non-current liabilities-nya ada 1.860.000 yen. Next. Penyajian dan analisis laporan analisis dua rasio yang menyediakan informasi kemampuan pembayaran hutang dan solvensi jangka panjang adalah yang pertama ada debt to total asset sama dengan total hutang dibagi total aset. Semakin tinggi persentase debt to total asset, semakin besar risiko bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Next. Nah, yang terus ada analisis. Yang kedua, times interest earn-nya ada laba sebelum pajak, penghasilan dan beban bunga dibagi beban bunga. Jadi mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga yang jatuh tempo. Next. Penyajian dan analisis laporan ini, analisisnya ilustrasinya adalah LG merek Korea memiliki total kewajiban 39.048 won miliar. Total aset sebesar 64.782 miliar won. Beban bunga sebesar 778 miliar won. Pajak penghasilan sebesar 1.092 won miliar dan laba bersih sebesar 2.967 miliar won. Next. Nah, memahami GAAP US, perbedaan utama kewajibannya. IFRS mencadangkan penggunaan istilah kewajiban kontinensi untuk merujuk hanya untuk kewajiban yang mungkin tidak diakui dalam laporan keuangan tetapi dapat diungkapkan jika kriteria tertentu terpenuhi. Berdasarkan GAAP, kewajiban kontinensi dicatat dalam laporan keuangan jika mereka mungkin dan dapat ditaksir secara wajar. Jika hanya satu dari kriteria tersebut terpenuhi, maka item tersebut diungkapkan dalam catatan. IFRS menggunakan istilah provisi untuk merujuk pada kewajiban yang tidak pasti waktu atau jumlahnya. Contoh provisi dapat berupa provisi jaminan, gaji, liburan karyawan, atau kerugian yang diantisipasi. Berdasarkan GAAP ini dianggap kewajiban kontinensi yang dapat dicatat. Next. Memahami, melihat ke depan kewajibannya FASB dan IASB saat ini terlibat dalam dua proyek yang memiliki implikasi akuntansi untuk kewajiban. FASB dan IASB telah mengidentifikasi sewa sebagai salah satu daerah yang paling bermasalah dari akuntansi. Proyek bersama awalnya akan fokus terutama pada akuntansi penyewa. Salah satu daerah pertama yang dipelajari adalah apa saja aset dan kewajiban yang akan diakui terkait dengan kontrak sewa. Masalah utama adalah apakah fokus harus tetap pada item list atau fokus pada hak untuk menggunakan item yang disewakan. Akhirnya, dua badan penetapan standar yang terlibat dalam proyek yang mendalam secara signifikan merubah pendekatan yang digunakan untuk memperhitungkan pensiun. Next. Kewajiban yang berhubungan dengan pengajian. Beban pajak penghasilan merupakan hasil dari 3 pajak yang instansi pemerintah kenakan atas pekerja pajak tersebut adalah yang pertama ada FICA Tax, yang kedua Federal Unemployment Tax, yang ketiga ada State Unemployment Tax. Nah, ilustrasinya berdasarkan pengajian perusahaan sebesar $100.000, perusahaan akan mencatat beban pekerja dan kewajiban atas pajak gaji tersebut sebagai berikut. Jadi beban pajak penggajiannya 13.850 di debit, utang pajak C-nya 7.850 di kredit, utang pajak Federal Employment-nya 800 di kredit, dan utang pajak State Unemployment 5.400 di kredit. Next. Sudah. Oh, udah habis ya? Oke. Saya kembalikan ke Tigran. Baiklah. Hari ini kita membahas mengenai liability, khususnya kewajiban lancar dan tidak lancar. Mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan mengenai kewajiban ini atau hutang ya, atau disebut dengan liability. Tadi sudah kita jelaskan mengenai current liability, non-current liability. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan dengan kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.